Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatul Islam, usikum wa nafsi bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Telah kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai hamba Allah, manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita melainkan untuk suatu tujuan yang mulia, tujuan yang agung. Tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain tidak bukan yaitu untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aili wahidun. Yang maknanya untuk beribadah kepadaku adalah untuk mentauhidkanku, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitab sucinya, tidak lain tidak bukan agar setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya mengajarkan la ilaha illallah, agar menyuruhkan kepada manusia sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan-sesembahan selainnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada mereka untuk menyuruhkan la ilaha illallah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami juga mengutus setiap rasul dari umat-umat kepada mereka, kepada umat yang diutus di dalamnya rasul, kecuali Allah Subhanahu wa taala wahyukan sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan-sesembahan selainnya. Dan inilah inti kita hidup di dunia ini, agar kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang kita ibadahi. Kita berdoa kepadanya, kita berharap, takut, khasyah, tawakal, mahabbah, benci, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ruku, sujud, sedekah, tilawah Quran, semuanya tidaklah kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau berdoa kepada Allah seorang pun. Maka ayyuhal mu'minun, sidang salat Jumat yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui akan hal mulia ini, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya kita menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah. Yaitu kita memurnikan ibadah-ibadah kita, jangan sampai tercampuri dengan noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan, noda-noda kemaksiatan yang akan menghapuskan amal-amal ibadah saleh kita. Terkhususnya adalah amal kesyirikan atau perbuatan kesyirikan yang merupakan dosa besar yang Allah ancam tidak akan Allah ampuni bagi pelakunya. Innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka syirik perkaranya sangat besar.
dan syirik perkaranya sangat bahaya. Dan kita dapati, kita lihat realita yang terjadi di kalangan kaum muslimin, di kalangan sekitar kita, hidup di tetangga-tetangga kita, masih kental dan masih banyak kaum muslimin yang terjerumus pada perbuatan kesyirikan. Tidak kita pungkiri, maka ini merupakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas, untuk menjadi hamba Allah yang bertauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Bukankah masih banyak kaum muslimin yang berdoa kepada selain Allah, minta, mohon perlindungan, pertolongan, bahkan ada yang ruku dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan yang dijadikan tandingan-tandingan selain Allah. Padahal Rasulullah SAW tegaskan, anna aghna syuraka yani syirik, man asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Sungguhnya aku tidak membutuhkan serikat-serikat yang dijadikan tandingan selainku. Barang siapa yang mereka berbuat syirik denganku, maka aku akan tinggalkan dia dan serikatnya. Namun kita lihatlah bagaimana kaum muslimin masih kental kesyirikan terjadi di antara mereka. Masih banyak kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan untuk meminta bantuan, berdoa kepadanya. Banyak kaum muslimin yang masih di dagang-dagangan mereka menempel jimat-jimat yang mereka anggap bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang bisa mendatangkan rezeki berlimpah. Banyak kaum muslimin yang masih menempel-nempel di rumah-rumah mereka pajangan-pajangan yang mereka anggap ini adalah pajangan para wali, foto-foto yang bisa memberikan pertolongan, keberkahan. Sekali-sekali ini adalah dilarang dalam Islam. Jimat-jimat, Rasulullah melarang, man ta'allaqa tamimatan fala tamallahu lahu. Barang siapa yang dia menggantungkan jimat-jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya. Bukan Rasulullah ketika melihat ada seorang sahabat yang memakai jimat-jimat di tangannya, ma hadhihi minal wahina. Ini adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, musibah, bala. Inziha fa innaka lamutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Lepas, buang jimat tersebut dari tanganmu. Kalau engkau meninggal dan masih ada jimat itu pada dirimu, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya di akhirat nanti. Lihatlah perkaranya kaum muslimin. Perkaranya bukan perkara kehilangan harta 1 juta, kehilangan mobil mewah, kehilangan anak dan istri meninggal dunia. Perkara-perkara kesenangan dunia dari harta dunia yang hilang, tidak. Perkaranya adalah surga dan neraka. Ketika seorang terjatuh kepada kesyirikan, maka ada 2 kemungkinan. Kalau dia tidak taubat kepada Allah, maka neraka. Kalau dia taubat kepada Allah, Allah ampuni, bisa masuk surga. Maka perkaranya surga atau neraka, bukan perkara yang sepele. Maka sudah selayaknya kita ingatkan kaum muslimin dalam doa-doa mereka, jangan sampai meminta kepada selain Allah. Dan kata para ulama, seorang yang memohon perlindungan dan doa kepada selain Allah terjatuh kepada kesyirikan ketika 3 hal. Ketika ada 3 perkara yang mereka memohon pertolongan dan doa kepada selain Allah, maka jatuh kepada syirik besar. Yaitu saat mereka meminta doa, perlindungan, pertolongan kepada selain Allah dengan mayit yang ada di kubur, maka ini syirik besar. Dia memohon-mohon kepada mayit, apapun itu mayitnya, bahkan sampai para nabi dan malaikat atau orang soleh sekalipun dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka dilarang orang meminta-minta kepada mayit walaupun dia orang saleh. Dan janganlah benarkan sebuah hadis yang tersebar di kalangan masyarakat, padahal hadisnya tidak sahih, hadis palsu yang dipalsukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Idza ayyantumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau engkau menginginkan terkabulnya keinginan-keinginanmu, katanya datanglah kepada penghuni-penghuni kubur. Ini hadis kadzab, hadis yang dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk mendatangi kuburannya setelah meninggalnya, untuk meminta kepadanya. Ada ziarah kubur, namun bukan untuk meminta-minta kepada penghuni kubur. Ini yang pertama. Ketika dia memohon, meminta perlindungan kepada penghuni kubur, maka jatuh pada syirik besar. Yang kedua, kata para ulama, adalah ketika dia meminta kepada orang yang masih hidup, yang
orang ini masih ada di dunia, masih hidup, namun tidak ada di hadapannya. Dia panggil-panggil namanya, dia memohon perlindungan kepadanya dengan menyebut namanya, padahal orang tersebut tidak ada di hadapannya. Dia mohon perlindungan, lindungi saya dari mara bahaya, lindungi saya dari kejahatan orang tersebut, engkau orang yang kuat, namun orang itu enggak ada. Dia panggil nama-nama fulan, alan, wali fulan. Katanya kalau disebutkan nama wali-wali ketika terjadi musibah akan datang sebuah keajaiban. Maka ini permohonan doa perlindungan syirik besar yang bisa menyebabkan kekal di api neraka dan menghapus pahalanya. Karena secara dia langsung dia meyakini orang-orang yang dia panggil mengetahui perkara gaib, mendengar apa yang dia ucapkan, mengabulkan apa yang dia minta. Padahal tidak ada yang bisa mengabulkan, tidak ada yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata para ulama, yaitu ketika dia meminta kepada seorang yang masih hidup, di hadapannya hadir, namun dia meminta kepada perkara yang tidak bisa dikabulkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta perlindungan kepada fulan, kepada wali fulan, kepada orang yang ada di hadapannya untuk dilindungi dari api neraka. Padahal api neraka hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diberi perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka permohonannya ini adalah permohonan syirik besar. Maka tiga perkara ini harus kita perhatikan kaum muslimin, khususnya dalam doa-doa. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perkara kesyirikan yang pertama kali dan tersebar adalah masalah doa, dan banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara doa dalam doa-doa kesyirikan yang terjadi sebab mulanya adalah karena doa. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, sidang salat jemaah yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita memahami hak yang tertinggi yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan, perkara yang berikutnya yang menyempurnakan bahkan tidaklah akan sempurna keimanan seorang sampai dia juga mentauhidkan, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya dalam mengikuti ajarannya, ajaran agama kita. Inilah bukti dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mananya adalah kita tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa istinabu ma nahaa anhu wa zajar wa alla yu'badallaha illa bima syara'. Yaitu ketika kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan Rasul kita dan syahadat kita, yang maknanya kata para ulama adalah kita membenarkan apa yang dikabarkan Rasulullah SAW dari apa yang Rasulullah SAW kabarkan, apapun itu beritanya. Kalaupun kita tidak melihatnya, melihatnya secara langsung, ataupun akal kita belum bisa menerimanya, kalau hadis itu sahih maka kita terima. Maka ketika datang Rasulullah kabarkan, idza waqa'a zubabu fi ina'i ahadikum fala yarfa'uhu hatta yudkhilhu fa innahu fi ihda janahihi da'un wa fil ukhra dawa'un. Kalau Rasulullah, kalau seandainya ada lalat yang jatuh di gelas kalian, minuman kalian, maka jangan langsung diangkat, celupkan, karena ada salah satu sayapnya penyakit dan nilainya ada obatnya. Ini hadis Rasulullah, maka kita harus benarkan, kita yakini ini datang dari Rasulullah. Begitu juga berita-berita yang lain harus kita benarkan. Kemudian kita ta'atuhu fima amar, kita taati perintahnya. Inilah bukti dari kita kecintaan dan ketaatan kepada Rasulullah. Kita mentaati apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Dan tidaklah suatu perkara yang Rasulullah perintahkan kecuali ada kebaikan di dalamnya. Dan tidaklah suatu perkara yang dilarang kecuali ada keburukan, ada hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan bagi diri kita. Maka ketaatan kita adalah mentaati apa yang Rasulullah perintahkan. Kemudian istinabu ma nahaa anhu wa zajar, kita menjauhi perkara-perkara yang Rasulullah melarang, yang Rasulullah peringatkan, maka kita tinggalkan dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, kesyirikan dan lainnya. Rasulullah kabarkan
untuk ditinggalkan maka kita tinggalkan. Din terakhir keimanan kita kepada syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ini yang paling berat, ini yang paling susah, yang terjatuh pada kaum muslimin di perkara yang ketiga ini, keempat ini, yaitu tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Kalau membenarkan, mengamalkan, meninggalkan mereka mampu, namun ketika datang ketaatan dibuktikan dengan tidaklah beribadah hanya dengan syariatnya, banyak kaum muslimin yang melanggarnya, banyak kaum muslimin yang berbuat kebid'ahan, banyak kaum muslimin yang berbuat perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, banyak kaum muslimin yang mengada-ngadakan dalam syariat Islam padahal tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan. Yang Rasulullah tegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada ajarannya dari kami maka dia tertolak. Ini yang berat, yang kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Banyak kaum muslimin yang mengaku cinta Rasul, cinta ajarannya, namun beribadah dengan tidak beribadah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka ayuhal mu'minun, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertauhid, mencintai Allah dan Rasulnya, dan jadikan kita hidup dan meninggalnya dalam keadaan beriman dan bertauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.